Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kami. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami rindu menaikkan setiap pujian kami, penyembahan dan doa kami di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa setiap hari yang dijadikan Tuhan adalah hari yang terbaik. Amin. Oleh karena itu kita mau naikkan segala pujian, syukur kita kepada Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami akan pikul salib kami Tuhan, karena cukuplah kasih yang-Mu dalam hidup kami. Pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku.
buat hari ini, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kita sore-sore bagi Tuhan kita yang luar biasa. Lebih keras lagi sore-sore bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucapkan jargon kita pada pagi hari ini. Masih ingat? Masih ya, bisa ditayangkan di LCD Kak, untuk kita sama-sama mengucapkannya. Shalom! Shalom, bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Bagaimana kabarnya hari ini? Gesih! Luar biasa. Mari sama-sama kita bergoyang. Luar biasa ya, karena kita bersuka cita. Amin. Oh, betapa indahnya. Bapak Ibu, boleh goyang kanan, boleh goyang kiri, sambil senyum tentunya ya. Boleh saling sapa, boleh saling salam kanan kiri. Katakan selamat pagi, Tuhan memberkati. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi ya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harus yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala harus yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bapak Ibu, mari sama-sama kita saling memberkati. Sangatlah diperintahkan Tuhan. Berikan berkat buat saudara-saudara kita. Berkat dicurahkan. Asik. Kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Boleh goyang. Urapan di kepala harus yang kejangku dan jubahnya turun seperti embun yang dari
diberkati. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkah-berkah dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi. Bakurapan di kepala haru, yang kejamku dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan berkah dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Masih semangat, amin. Berikan tepuk tangan Tuhan kita yang luar biasa pagi hari ini. Ada satu pujian lagu Jawa, judulnya Los Gak Rewel. Di ending lagu itu mengatakan begini. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, nglakoni sing wis dadi kersane. Apa saudara? Aku wis gak rewel. Mari musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan memuji Tuhan pagi hari ini. Biyen uripku, biyen uripku iso nembung ngeluwahi, angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ono jroning ati, kabeh sing tak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, bersyukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel. Mari Bapak Ibu. Biyen uripku iso nembung ngeluwahi, angel guyune kaya wong ilang dalane. Sajake Gusti Yesus ono jroning ati, kabeh sing tak trimo tak syukuri. Mari semuanya. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel, aku wis gak rewel
Mari semua tepuk tangan buat Tuhan, menari buat Tuhan. Bila kita melakukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Aku wis rewel Gusti. Lebih keras lagi buat Tuhan. Aku wis rewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Tunjuk diri sendiri. Aku wis rewel. Aku wis Rewel Gusti. Aku wis rewel Gusti. syukuri sing dadi berkati. Aku wis rewel. Syukuri sing dadi berkati. Aku wis rewel. Sekali lagi katakan, tak syukuri. Tak syukuri sing dadi berkati. Mari sama-sama katakan ya Bapak Ibu ya. Rewel. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, saya yakin dan percaya kita datang dengan sukacita untuk bisa datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pagi hari ini mari lebih lagi kita datang kepada Tuhan. Kita mau mensyukuri setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah pagi hari ini kita terus melekat kepada Tuhan. Kita terus terhubung kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi datang kepada Tuhan pagi hari ini. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Sebab kasih-Mu yang melayakan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung Tuhan, terhubung denganmu selalu dan selalu. Selalu melekat di hatimu selamanya Tuhan.
kami Bapa. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari naikkan setiap ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, ku mau ku mau melangkah sebab Kau yang makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hangku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Kami lepas semua Tuhan kami untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Lepas semua aku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi kita datang kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Yesus, Yesus pujian ini menjadi kerinduan kami Tuhan, bahwa selamanya kami mau mengiring Engkau, bahwa selamanya kami mau mengikut Engkau Tuhan Yesus. Kami lepas semuanya dalam hidup kami Tuhan yang untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datang lebih lagi Bapak Ibu Saudara, datang lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi pagi hari ini kita mau angkat pujian ini dengan lembut, katakan dari dasar hatimu bahwa kita mau mengikut Yesus.
Kita mau mengiring Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sambil angkat tangan kedua tanganmu katakan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kau jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kepada hambanya kau bersilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini kita izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari buka hati kita. Kita izinkan Tuhan berkarya lewat kebenaran firman. Tapi kita siapkan hati kita untuk benar-benar kehendak Tuhan ada dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Yes, katakan ini dengan sungguh-sungguh. Pada waktu kita dengar firman Tuhan, kita lepaskan hak kita untuk mengikut Tuhan. Kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini sekali lagi dari lubuk hatimu.
ini, di tempat engkau duduk, mari angkat tanganmu. Dengan lembut lagi nyanyikan pujian ini. Yesus, engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. Semua hak kami lepas untuk kehendak. Mengiring Yesus, itulah keluarga. Yes, terima kasih Tuhan. Ku yakin anugerah, yes, hanya anugerah-Mu jadikanku hamba yang berkenan. Kami percaya hanya Engkau yang mampukan kami, jadikan kami hamba. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Engkau anugerah-Mu mampukan kami Tuhan, jadikan kami hamba. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan kemuliaan bagi Raja kita yang memberikan anugerahnya yang melimpah atas kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, hati kami siap untuk menerima anugerah-Mu. Hati kami siap untuk menerima pimpinan-Mu dalam firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami terbuka untuk Engkau bekerja dalam kehidupan kami lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah dalam pemberitaan firman Tuhan, hanya kuasa Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman-Mu. Engkau berkati setiap hati-hati yang sudah siap untuk menerima berkat firman-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Terima kasih tim Praise and Worship. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Mari langsung saja kita mengajak kita semua membuka dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 saya akan bacakan buat kita semua. Mungkin Bapak Ibu tahu ayat ini. Ini tentang perkataan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Rangkaian perkataan Yesus pada waktu Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, waktu Yesus mengajarkan banyak perumpamaan di pasal-pasal 13 dan seterusnya. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 firman Tuhan, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Ini satu perumpamaan yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Dan perumpamaan ini mungkin perumpamaan yang salah satu perumpamaan yang sangat keras. Saya berilustrasi aja, membayangkan saja, hanya ilustrasi saja ya. Tuhan datang yang kita sebagai pohon ara gitu. Ini ilustrasi versi saya. Terus yang Tuhan yang punya kebun itu, yang menjaga kebun itu
Pak Gembala, ini hanya ilustrasi. Terus Tuhan yang di sini dikatakan yang punya kebun itu, kan ini ada 3 orang ya. Ada yang pengurus, ada yang punya kebun, dan ada yang jadi pohon ara. Nah, kalau yang punya kebun itu Tuhan gitu. Terus Tuhan datang ke Pak Elia. Ini ilustrasi saya. Pak, si Grace Pak, ini kok gak berbuah ya Pak, ditebang aja Pak gitu. Terus Pak Elia bilang, Tuhan jangan Tuhan, tak coba, tak rawat, tak di sini dikatakan digali, dipupuk lagi. Siapa tahu tahun depan bisa Tuhan gitu. Ini ilustrasi saya ya, mungkin Tuhan datang lagi ke Pak Elia. Oke, saya kasih kesempatan, tiba-tiba datang lagi Tuhan yang punya kebun ini. Pak Elia, ini siapa Joshua. Joshua ini buahnya kecut Tuhan, gimana? Gimana Pak, ini buahnya kecut, tebang dia gitu. Oh jangan, tahun depan lagi, tak kasih pupuk yang bagus supaya dia menghasilkan buah yang baik. Ini ilustrasi versi saya, jangan disamakan di sini. Tetapi beda-beda tipis Bapak Ibu Saudara. Kalau kita makan sebuah buah, bahasanya kok rancu ya, sebuah buah, sesuatu buah, sebuah buah durian. Pada waktu aromanya kita lihat yang doyan durian kan tahu aroma durian seperti apa. Pada waktu harumnya Bapak Ibu boleh tutup mata dan membayangkan. Wow, harumnya durian. Di depan kita pastinya. Pada waktu kita buka durian itu, kita berharap aromanya itu sama dengan rasanya, betul? Tapi ternyata pada waktu kita rasa buah itu, durian yang kita icip, ternyata tidak sesuai dengan aroma yang kita bayangkan. Kita mau pergi lagi ke situ enggak? Enggak mungkin, trauma, enggak mau saya beli durian itu. Padahal duriannya itu beda-beda kan ya, tukang durian juga bilang, nah saya enggak tahu isinya kan gitu. Besok datang lagi, saya kasih yang baik. Sehingga penjual-penjual durian itu sekalipun duriannya bau itu ada tester sekarang. Karena mereka nggak mau orang itu nggak balik lagi, dikasih kesempatan untuk nyicip yang enak. Kita aja yang pembeli buah pasti seperti itu. Nah, Nats ini menuntut kita untuk berbuah, betul? Tapi bukan hanya sekedar berbuah, tetapi berbuah enak. Kalau sekedar berbuah semua orang bisa berbuah. Durian tadi bisa berbuah lebat, besar, gede-gede. Tapi belum tentu itu enak untuk dinikmati. Tetapi pada pagi hari ini saya tidak akan bicara tentang buah yang enak. Sebelum kita masuk ke buah yang enak, gimana si pengusaha, si orang yang bekerja, saya bilang tadi Pak Gembala tadi contohnya, si tuan yang bekerja bukan yang punya kebun, dia akan membuat pohon ini, berusaha membuat pohon ini untuk menjadi pohon yang makjos sehingga dia menghasilkan buah yang enak. Karena apa? Dia bilang gak apa-apa, kasih saya kesempatan untuk saya merawat kembali pohon ini. Di sini menggambarkan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berbuah yang enak, ternyata memang harus dirawat dari pohonnya. Akarnya harus bagus, pupuknya harus mantap. Dan itulah kenapa gereja kita sementara masuk ke bagian membangun ke dalam dengan bantuan Bapak Gembala yang Tuhan percayakan untuk merawat kita. Kita pun sebagai pohon ara ini kita akan bisa mampu menyerap apa yang pupuk-pupuk. Kalau tuannya sudah kasih pupuk yang bagus tapi kita nggak mau terima, kan gitu. Tuannya yang penggali sawah ladang itu sudah gali tanah sebaik mungkin, sudah diairi, sudah dipupuk yang terbaik. Tapi kalau pohonnya ini nggak bisa terima karena kita nggak tahu dalam pohonnya itu apa. Karena yang Tuhan punya tanah ini nggak tahu jeroan pohonnya ini ada apa. Pernah saya ilustrasikan seperti pohon beringin yang ada di depan sudah bertahun-tahun, puluhan tahun itu berdiri tegak. Kelihatannya kuat, ternyata loh kok lama-lama daunnya kuning. Kenapa ya? Perasaan dari dulu baik-baik aja. Disiram nggak disiram dia baik-baik aja. Ternyata lama-kelamaan kuning. Kita nggak akan tahu kenapa dia kuning kalau kita nggak potong. Oh ternyata di dalamnya sudah keropos, banyak hewan-hewan dan lain sebagainya. Sehingga sinar matahari yang masuk nggak bisa diterima, air yang segar tidak bisa terima, pupuk-pupuk yang bagus pun nggak bisa diterima oleh pohon tersebut. Karena apa? Ternyata
bukan perawatannya yang kurang, perawatan dari luarnya atau saya katakan ya seperti Pak Gembala tadi, bukan perawatannya yang kurang, tapi ternyata mungkin yang bermasalah di pohon tersebut yang tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Sebelum saya katakan tadi, sebelum kita keluar berbuah yang enak, mari kita lihat bersama-sama apakah pohon ara yang adalah kita sendiri itu sudah terawat dengan baik. Baik itu sudah dirawat dari komunitas gereja Tuhan di tempat ini untuk membangun kita. Tapi apakah kita bisa menerima rawatan-rawatan itu, bahan-bahan itu? Kalau kita tidak bisa menerima, jangan-jangan akar-akar dalam kita ini ada yang rusak. Jangan-jangan bukan tanahnya yang salah, bukan pupuknya yang salah, bukan Tuhan yang merawat itu yang salah. Jangan-jangan batang-batang, akar-akar pohon tersebut itu sudah mulai rusak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, banyak sekali kalau bicara tentang pertumbuhan. Kalau seperti dari seorang anak, dari bayi dia bertumbuh, betul ya, normalnya seperti itu, dari bayi, dari menjadi seorang anak, terus sekarang ada kategori remaja, pemuda, dewasa, usia indah, itu pertumbuhan. Itu pertumbuhan secara umum. Begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan stop sampai di situ. Tuhan menginginkan kehidupan kerohanian kita bertumbuh menuju kepada Kristus. Bertumbuh ke sana. Namanya bertumbuh berarti ada sesuatu yang berubah, betul ya? Namanya bertumbuh minimal kalau tumbuh rambut kan gitu, daripada kita potong pendek lama-lama ada yang berubah, rambutnya mulai panjang berapa senti, 0,01 senti mulai nambah-nambah. Ada perubahan yang terjadi dan firman Tuhan menginginkan agar supaya kehidupan saudara dan saya pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan hanya berhenti sampai dipercaya saja, tetapi kita harus mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam kekristenan kita. Pertumbuhannya tolak ukurnya apa? Menjadi serupa seperti Kristus. Kapan? Ya sementara kita jalani ini. Kapan kita akan menjadi serupa seperti Kristus sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan inginkan? Dan pujian yang sering kita lantunkan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kapan? Ya sekarang ini. Tapi bagaimana kita bisa bertumbuh kalau banyak penghambat-penghambat, banyak sekali penghambat-penghambat pertumbuhan. Kalau di pertumbuhan secara fisik, jasmani, kalau dulu kan ada namanya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau zaman-zaman orang tua zaman dulu 4 sehat 5 sempurna untuk melengkapi anak, kalau dia dapat 4 sehat 5 sempurna, pertumbuhannya sip, berarti anak ini sehat. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi 4 sehat 5 sempurna. Ada yang tahu sekarang apa? Saya seperti lagi training ibu-ibu muda gitu kan. Sekarang kalau nggak salah, kalau di TK ya, di TK kan selalu ada program isi piringku, ada ibu guru di sana. Gizi seimbang, jadi nggak harus 4 sehat 5 sempurna tapi jumlah yang seimbang. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu mau cari-cari di rumah sakit, di puskesmas, di posyandu, cari poster 4 sehat 5 sempurna sudah nggak ada lagi. Sekarang posternya gizi seimbang. Nasi berapa porsi, berapa apa, pokoknya gitulah. Ikan, sayur, air mineral berapa porsi gitu. Jadi gizi seimbang sekarang, bukan pakai 4 sehat 5 sempurna. Karena 5 sempurna susu katanya susu bukan penyempurna. Itu bahasa kedokteran apapun itu. Tetapi tujuannya apa? Supaya si anak ini mengalami pertumbuhan yang semestinya. Begitu juga dengan kehidupan kita butuh makanan bergizi, untuk kerohanian kita butuh makanan bergizi agar supaya apa? Kehidupan kerohanian kita bertumbuh. Tapi kita tidak bisa pungkiri di sekitar kita banyak sekali penghambat-penghambat pertumbuhan. Kalau sekarang kalau dalam jasmani penghambat pertumbuhan adalah gorengan, penghambat pertumbuhan, ciki-ciki, mungkin seperti itu, makanan-makanan micin-micin. Nah, dan lain sebagainya. Di kerohanian pun ada.
Dan salah satu yang terbesar yang menghambat pertumbuhan adalah iblis. Iblis tidak mau, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk menghambat pertumbuhan kita. Iblis tidak dapat mengganggu roh kita. Karena kita bilang, saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya sudah menerima Yesus, sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Iblis gak berani ganggu di situ. Tapi iblis bisa ganggu di bagian jiwa kita, bagian tubuh kita. Iblis tahu, oh kalau di bagian roh ada Roh Kudus, oh GSJ Mafa ini orangnya rohani semua. Hati mereka penuh dengan Roh Kudus, jadi saya gak akan ganggu di kerohaniannya. Saya gak berani, iblis gak berani ganggu di area situ. Iblis berani ganggu di area jiwa kita atau hati kita. Iblis bisa ganggu di jasmani kita. Iblis bisa pakai lingkungan di sekitar kita, cara hidup di dunia ini bisa untuk mengganggu kehidupan kita. Iblis bisa pakai kehendak kita untuk bebas melakukan segala hal. Iblis mulai bilang, gak apa-apa, kamu kan sekali selamat tetap selamat. Sekalipun kamu bikin dosa dikit-dikit, gak apa-apa, kamu tetap diampuni. Betul? Ada yang mulai sering dibisiki seperti itu. Gak apa-apa, lakukan dosa sedikit aja. Kalau kamu minta ampun, ya Tuhan ampuni kok. Karena Pak Pendeta, Bu Pendeta bilang, doa yang paling cepat dijawab doa pada waktu kita minta ampun. Iblis mulai mengganggu dengan rasa kedagingan kita, keinginan kita, enggak apa-apa, dikit-dikit, icip dikit-dikit aja, enggak apa-apa. Tetapi itulah yang membuat kehidupan orang Kristen kelihatannya bertumbuh bagus, tapi ternyata stagnasi. Waduh, bahasa apa itu? Tidak ada perubahan. Saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak Gembala MPC 2 kemarin, saya nggak tahu MPC 1 karena saya tidak hadir. Katanya itu sambungan dari MPC 1. Pada waktu MPC 2 Bapak Gembala bilang seperti ini, kita menari-nari, apalagi ada horok tadi ya baru selesai ya. Kita menari-nari sama seperti yang di luar, kalah-kalahin yang horok di luar. Tarian kita lebih hebat daripada tarian di luar. Nyanyi kita lebih hebat daripada nyanyi-nyanyi orang di luar sana, lebih hebat. Tapi hidup kita masih sama aja. Yang bohong masih suka bohong, yang nyuri masih suka nyuri, yang marah masih suka marah. Kelihatannya bagus. Malah lebih hebat dari yang joget-joget di Sumberjo baru selesai kan gitu. Kelihatannya pelayanan kita bagus sekali. Tapi orang lihat, wow pelayanannya hebat, orang lihat. Tapi dalam hidup kita merasa ada yang kosong. Kita masih sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang lain gak tahu. Orang lain gak lihat. Karena kemarin itu MPC pas khusus pelayanan ibadah. Orang lain lihat kita pelayanan, betul pelayanan kita hebat. Tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Tidak ada progres dalam kehidupan kita. Akhirnya orang lain mungkin diberkati dengan pelayanan kita. Tapi kita sendiri jalannya ketinggalan dari orang yang kita layani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Pada waktu kehidupan kita sama seperti pohon ara, ingat masih ada kesempatan. Tuhan masih izinkan kesempatan tahun depan supaya gak ditebang. Itu kan bahasa perumpamaan. Itu menggambarkan bahwa anugerah Tuhan masih tetap terus berlangsung dalam kehidupan kita. Asalkan jangan terlambat. Kalau kita masuk di sebuah warung kan dibilang ada slogan umum warung-warung guyonnya. Hari ini bayar, besok gratis. Besok kita balik lagi, tulisannya sama. Hari ini bayar, besok gratis. Tahun depan kita masuk lagi ke warung yang sama, tulisannya masih sama. Hari ini bayar, besok gratis. Kita tanya, gratisnya kapan? Yo besok. Besok lagi kita tanya ke penjualnya, Bu gratisnya kapan? Yo besok. Mungkin slogan itu sama seperti ini, tapi hati-hati. Pada waktu sekarang kita baca, oh masih boleh kok 1 tahun Tuhan kasih kesempatan untuk kita berbuah, betul ya? Besok lagi kita baca ayat ini. Tuhan bilang tebang, kita baca lagi ayat ini. Oh enggak, masih ada tahun depan lagi Tuhan kasih kesempatan. Besok tahun depan lagi kita baca ayat ini, masih sama.
Grace, bolehlah kamu berbuat tahun depan. Saya kasih kesempatan 1 tahun. Oh, masih ada kesempatan 1 tahun. Kalau masih nyampe 1 tahun lagi, kan kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita, kesempatan kepada kita untuk kita mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa iblis gak akan utak-atik roh kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyembah, kita baca Alkitab, iblis sudah takut itu, iblis gak akan ganggu. Tapi iblis tahu kelemahan kita. Sehingga firman Tuhan bilang, roh memang penurut, tetapi iblis tahu loh, daging kita lemah. Iblis akan menawarkan hal-hal yang melemahkan daging kita. Dan semua berkaitan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Harus ada yang namanya pemulihan. Seperti pohon tadi, pohon ara yang digambarkan ini. Harus dipulihkan, mungkin pohonnya dicabut lagi gak apa-apa. Sampai tuan yang mengerjakan tanaman itu, pohon ara itu bilang, Kak izinkan saya gemburkan lagi tanah di sampingnya, saya bongkar lagi. Mungkin sakit bagi pohon ara ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin pohon ara ini akan protes. Loh saya mau diapain lagi? Saya sudah bagus rindang, daunnya banyak, tapi gak ada hasilnya, gak ada buah. Mungkin kita pun gitu, pada waktu Tuhan izinkan ada proses untuk memulihkan kehidupan kita. Entah itu lewat Bapak Gembala, lewat firman Tuhan yang kita dengar, atau Roh Kudus sendiri berbicara dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa protes, Tuhan mau diapain lagi? Sudah cukup Tuhan, masa masih kurang? Masa saya masih kurang berharga? Masa saya masih kurang baik Tuhan? Saya sudah melayani kemana-mana, saya sudah melayani Senin sampai Minggu. Sehingga ada yang bilang ibadahnya ada satu fakta nyata, ada satu anak sekolah Minggu, pertanyaan di sekolah, ibadah orang Muslim Jumat, ibadah orang Kristen setiap hari. Kenapa setiap hari bukannya hari Minggu? Mama saya dari Senin sampai Minggu di gereja soalnya. Full 1 minggu di gereja Tuhan, apapun yang dibilang kerjakan saya lakukan. Tapi kita sendiri tidak mengalami yang namanya perubahan. Sebelum itu menghasilkan buah yang enak supaya orang bisa nyicip, kita pun harus nyicip buah itu, amin. Kita pun harus mengalami buah yang enak itu. Kita pun harus mengalami bahwa saya ini pohon yang benar-benar enak, nyaman. Orang lain boleh nyicip kita enak, kita sendiri gak dapat apa-apa. Oleh sebab itu firman Tuhan ingin agar supaya hidup kita benar-benar berubah. Sehingga dalam kitab Roma, berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah. Dan perubahan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita. Pemulihan dalam kehidupan kita tidak bisa lakukan seorang diri. Kenapa saya katakan saya lebih banyak berbicara, sebenarnya ada banyak poin tapi saya nggak akan bilang ini berseri, takutnya kelamaan. Tapi satu poin penting yang saya mau tekankan pada pagi hari ini, bagaimana supaya pohon ini benar-benar menghasilkan buah yang enak. Pohon ini harus dipulihkan, dirombak kalau perlu, dihancurkan kalau perlu untuk tanam bibit yang baru. Karena kalau bicara tentang pemulihan itu bicara sesuatu yang sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita dipulihkan? Ngapain saya dipulihkan? Hati saya baik-baik saja kok. Nah yang bahaya yang baik-baik saja itu. Mengapa kita harus dipulihkan? Seperti saya katakan tadi yang saya kutip dari pernyataan renungan Bapak Gembala hari Jumat. Kelihatannya kita biasa-biasa aja pelayanan hebat, tetapi kita dalam hati kita masih ada sesuatu yang mungkin kita sendiri tidak tahu. Apa yang kita alami sehingga kita sendiri tidak mengalami Tuhan di dalam pelayanan kita. Semua penyembahan, saya ikut mimpin penyembahan, saya ikut melayani, tapi saya sendiri gak rasa apa-apa, kok saya rasa kosong. Saya seorang worship leader, ketika ada orang yang pelayanan, saya duduk di kursi, saya gak dapat apa-apa. Apa yang salah? Worship leader yang salah? Musik yang salah? No, jangan-jangan hati kita yang belum siap untuk berjumpa dengan Tuhan, siapapun kita.
siapapun kita. Iblis tahu kelemahan kita. Iblis tahu yang paling gampang mau dicongkel, waduh, yang gampang dihancurkan adalah jiwa kita, hati kita. Sehingga sekarang banyak sekali guru-guru konseling, Kak Sandra, guru-guru konseling banyak sekali. Bahkan setiap sekolah dulu hanya ada guru BK. Guru BK itu dulu zaman saya itu ya guru yang baik, yang pokoknya guru yang kalem, itu jadi guru BK. Nggak tahu latar belakangnya dia dulu pendidikan apa, nggak tahu. Kalau sekarang nggak, harus disekolahin. Karena apa? Banyak orang yang kelihatan baik-baik tapi ternyata hatinya nggak baik. Sehingga dalam kerohanian pun banyak kali seperti itu. Kelihatannya baik, ternyata hati kita belum baik-baik. Contohnya seperti apa? Gak apa-apa ya, maaf ya. Iya gak apa-apa. Tapi jangan diulangi lagi ya kalau sampai kamu ulang. Gak apa-apa, saya wes nerimo. Aku wes gak rewel ke orang ya gitu. Aku gak apa-apa, bener-bener gak apa-apa. Gak apa-apanya puluhan kali, padahal kita minta maafnya sekali, gak apa-apanya 1000. Hati-hati, di balik kata gak apa-apa kita, bener gak kita gak apa-apa? Benar gak kita gak apa-apa? Pada waktu ada orang nyakitin kita, saya kan anak Tuhan, harus sabar, gak boleh balas, gak boleh. Tapi kita gak bereskan di hati kita, akhirnya numpuk. Ada kekecewaan lagi masuk ke hati kita, gak apa-apa saya kan rohani, anak Tuhan, katanya Tuhan harus melepaskan. Gak apa-apa, saya gak marah. Tapi numpuk di hati, mulai numpuk. Karena apa? Nggak dibereskan di dalam hati ini. Akhirnya lama-lama apa? Mulai ada kepahitan. Kepahitan itu karena ada sesuatu yang menumpuk di hati kita. Makanya Tuhan ingin agar supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan, salah satunya hati kita harus dipulihkan. Hati kita harus dipulihkan, gak ada yang bisa. Kita curhat ke Pak Pendeta pun masih ada yang kita simpan sedikit gitu kan. Kita mau curhat ke seseorang yang kita rasa, kita percaya pasti masih ada satu bagian yang kita gak akan bisa cerita. Dan kita gak tahu kita harus cerita ke siapa dan itu masih menumpuk. Ketemu dengan orang, orangnya senyum kita cemberut. Orangnya cemberut kita yang tambah cemberut. Kenapa dia cemberut seperti itu? Tapi sebenarnya bukan orangnya yang salah. Mungkin dalam hati kita sementara menyimpan sesuatu yang tidak selesai. Seperti yang saya khotbahkan di hari Rabu ya. Suami pulang kerja, di tempat kerja lagi ada masalah. Pas masuk pintu ada sandal di penghalang pintu. Suaminya jatuh gebrak, aduh istrinya yang kena. Mama ini enggak beres-beres rumah. Padahal sandal satu tok. Yang taruh itu pun nggak sengaja kan, nggak setiap hari juga sandal di pintu, nyantol jatuh. Kalau biasanya nyantol nggak jatuh nggak marah, istrinya yang marah-marah. Papa ini, akhirnya istrinya nggak tahu mau lampiaskan suaminya lagi marah, lampiaskan ke anaknya, kasih makan anaknya nggak mau habisin. Kamu ini mama sudah capek-capek masak, kamu nggak mau makan, anaknya bingung kan? Lah, memang biasanya saya malas makan, kan gitu. Anaknya bingung, perasaan kemarin-kemarin saya juga malas makan. Kok tumben mama marah-marah? Anaknya sebel, masuk kamar, lihat di kamar ada kucing kesayangan di atas tempat tidur, ditendanglah kucing kesayangannya, gebrak gitu kan. Kamu kenapa di atas tempat tidur, bikin kotor tempat tidur saya, nanti kena virus. Padahal setiap hari dia tidur sama kucing. Kucingnya bingung juga, ngapain saya ditendang sama juragan saya, dia ketemu tikus. Wah, dia langsung melampiaskan kemarahannya ke tikus. Tikus yang tidak tahu apa-apa, tikus pikir, oh karena memang kucing sama tikus gak cocok, ya wes lah saya terima takdir saya sebagai tikus. Hanya berawal karena apa? Suami ada masalah di luar, bawa ke rumah gara-gara sandal, makanan anak biasa memang malas makan, gak suka makan, tetapi karena mamanya lagi marah-marah, akhirnya anaknya yang kena, kucing yang kena, kasihan kan tikusnya. Tikus gak punya salah apa-apa, tikus kalah sama siapa ya? Saya lagi pikir-pikir tikus kalah sama siapa? Selesai sampai tikus aja. Karena apa? Tidak ada pemberesan, akhirnya
Jadi jangan salahkan kalau orang lagi lewat depan kita bisa kita omelin. Nggak ngapa-ngapain loh, orang cuma lewat. Nggak senyum, nggak nyapa, kita bisa omelin. Gayanya sok-sokan di depan saya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Hanya karena ada sesuatu yang belum beres ternyata di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan dalam Amsal bahwa hati adalah sumber kehidupan. Pusat kehidupan. Jagalah hati, jangan kau kotori, itu lagu. Jagalah hati, jangan kau kotori, itu lagu. Jagalah hati dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau kita mau agar supaya pohon ara kita ini terlihat bukan cuma bagus, tetapi menghasilkan buah yang enak yang bisa dinikmati oleh semua orang nantinya, jagalah hati kita. Dalam firman Tuhan ada satu ayat yang bilang seperti ini. Dalam kitab Matius 15 ayat 18 ayat sampai 20. Matius pasal 15 ayat 18 sampai yang ke-20, firman Tuhan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Bapak Ibu coba lihat samping kanan, katakan kamu cantik, kamu ganteng. Pastikan itu dari hati loh ya. Pastikan itu dari hati. Pastikan itu dari hati. Karena tadi saya yang suruh. Nanti lain kali suami-suami pulang ke rumah langsung spontan tanpa disuruh dari mimbar. Nah itu dari hati, kalau ini kan saya yang suruh. Kata ada, siapa ya saya lupa, ada pengkhotbah bilang, pas dia berkhotbah berapi-api, gak ada yang tepuk tangan. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan, semua pada tepuk tangan. Jadi pengkhotbahnya bingung, itu dari hati apa karena disuruh? Jadi gak apa-apa, kalau ada yang bilang, ayo bilang samping kanan ganteng dan cantik, pastikan itu dari hati yang ngomong ya. Jadi yang dengar itu rasa, Mbak Nyus, aduh ternyata ada yang orang ngomong saya cantik dan ganteng. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati-hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ternyata dari hati ini semua sumber ya. Ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, ini yang jelek-jelek, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh itu sudah selanjutnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pikiran-pikiran jelek yang saya katakan tadi ya, pada waktu kita ketemu orang-orangnya nggak ngapa-ngapain loh. Orangnya cuma diem tok, meneng tok, senyum enggak, marah enggak, nyapa pun enggak, jauh-jauh datang. Tapi dalam pikiran orang yang lewat, lenggak-lenggok sok-sokan, bajunya kayak gitu. Pernah? Saya pernah loh, biasa di sekolahan lewat, rambutnya jangan-jangan, wah gitu. Kan gitu, ikut mata, bajunya setiap hari beda, jangan-jangan. Orangnya nggak ngapa-ngapain loh Bapak Ibu Saudara. Tapi pikiran karena dari hati kita ada sesuatu yang tidak kita sukai. Karena atau mungkin dari hati kita nggak suka saya punya baju seperti ini. Jadi lihat orang pakai baju baru kayak kepengen tapi akhirnya orangnya yang salah. Karena kitanya yang kepengen sebenarnya nggak bisa beli baju baru. Lihat orang pakai baju baru karena kita kepengen nggak terturuti, bukan orangnya yang salah. Tapi karena kitanya kepengen nggak terturuti, orang yang pakai baju baru lewat depan kita dia jadi salah. Makanya firman Tuhan bilang, hati-hati jaga hati. Katakan samping kanan kiri, hati-hati jaga hati. Karena dari hati sumber kehidupan. Hati kita yang tidak beres itu harus dipulihkan. Hati kita yang tidak beres itu harus dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Ada satu kisah dengan cepat di bagian terakhir. Kisah ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang anak yang hilang. Tahu ya, di dalam kitab Injil Lukas. Di situ berbicara tentang seorang anak yang dia minta warisannya dan dia pergi. Akhirnya singkat cerita dia berfoya-foya dengan hartanya. Dia menghabiskan semua hartanya, dia melakukan semua yang dia inginkan. Tetapi akhirnya uangnya habis dan dia mulai mengalami yang namanya kesusahan, betul ya? Dia mengalami kesusahan. Ada orang yang mengaku dirinya susah kepada orang lain.
apalagi kepada orang yang dia nggak suka. Oh jangan dong, kalau bisa di depan orang yang saya nggak suka, saya tidak bisa kelihatan susah. Gengsi dong. Tapi perhatikan kisah ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ayat ini. Dalam kitab Lukas ayat pasal 15 ayat 17. Satu lembar dari yang buka Alkitab, dua lembar dari pembacaan tadi. 15 ayat 17 di sini langsung pada waktu dia mengalami kesusahannya. Seorang anak yang hilang ini. Ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saya mau menggarisbawahi kalimat, lalu ia menyadari keadaannya. Dia tahu dia harus berubah. Kalau kemarin dia hidup berfoya-foya, dia dipenuhi dengan keinginan dagingnya, dia pengen hidup senang, saya mau tinggalkan ayah saya, sumpek tinggal di rumah. Ternyata pada waktu dia keluar, dia hidup senang, uang ada. Pada waktu dia kesusahan, dia sadar akan keadaannya. Dia sadar aplikasi rohaninya, dia sadar bahwa dia sudah hidup enak. Kadangkala kerohanian kita sudah Tuhan izinkan kita untuk mengalami dunia ini. Kita sudah jatuh bangun dalam dosa. Tapi jangan lupa, kita harus sadar keadaan kita. Bahwa di rumah Bapa banyak tempat, amin. Bahwa kita harus kembali menyadari hati kita harus dipulihkan. Dan dia tahu betul bahwa yang bisa memulihkan kehidupan anak ini hanya bapaknya. Dia tahu betul di ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia tahu tempat kemana dia harus pulang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, kalau kita merasa ada yang tidak baik-baik saja, kita harus sadar bahwa kita tidak baik-baik saja. Sekalipun di depan orang kita bilang gak apa-apa, aku rapopo, aku gak apa-apa. Tadi pujian tadi saya agak loading ya. Saya tadi mau cari terjemahan. Aku wes gak rewel sebelumnya itu. Sejak Yesus apa? Sejak Gusti Yesus. Pokoknya kalau gak salah terjemahan bebas versi saya. Sejak Yesus masuk di hatiku. Betul ya? Sejak Yesus masuk di hatiku. Apa lanjutannya? Nah, seperti itu semua saya bisa nerima, bisa syukuri, betul ya? Sejak Yesus masuk di hatiku. Anak yang hilang ini dia merasa bahwa dia harus kembali karena hanya bapaknya yang bisa mengubah kehidupannya. Hanya bapaknya yang bisa mengubah hidupnya, mengubah hatinya, memulihkan kembali hatinya yang sudah hancur. Sehingga dia bilang, aku orang berdosa. Sejak Yesus masuk dalam kehidupan kita, Yesus yang mengubah hidup kita. Mungkin Bapak Gembala dan komunitas kerohanian kita akan membantu kita untuk membuat tanah kita gembur, memberikan pupuk. Tapi kalau kita tidak menyadari keadaan kita, Tuhan, saya sudah banyak salah sama Tuhan. Tuhan, saya sudah jauh daripada Tuhan. Tuhan, saya sudah meninggalkan Tuhan. Kelihatannya saya baik-baik saja, tapi saya sudah lama tidak berhubungan karib dengan Tuhan. Saya kelihatannya setiap hari Minggu ke gereja Tuhan, tapi saya sudah lama tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saya sadar pada waktu kita menyadari keadaan kita, disitulah awal pemulihan kehidupan kita. Pada waktu anak yang hilang ini menyadari keadaannya, dia bilang, saya harus pergi. Dia sudah pergi? Belum, baru mikir, saya harus pergi. Ada orang Kristen yang hanya nyampe di saya harus berubah. Pak Gembala, bantu saya harus berubah. Oke, besoknya ditunggu di gereja, gak datang-datang. Saya mau berubah, ada Bapak Ibu yang mau berubah? Yes, saya mau berubah, tapi hanya sampai di saya mau berubah. Tapi anak yang hilang ini di firman Tuhan katakan ayat yang ke-20, 15 ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Kalau kita merasa hati kita tidak baik-baik saja, kita tahu kepada siapa kita harus pergi. Amin. Tapi bukan hanya sekedar kita tahu kepada siapa kita harus pergi. Cari datang kepada Tuhan.
Mungkin hamba Tuhan tidak akan bisa membantu kita 100%. Tapi kalau kita bangkit dan pergi kepada Bapa. Firman Tuhan katakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Mungkin kalau anak bersalah mau pulang rumah, orang bersalah kan gitu, mungkin datangnya dengan lesu. Antara pergi enggak ya, mundur lagi, pergi enggak ya, aduh gimana Tuhan. Sambil jalan itu masih mikir, Tuhan mau ampuni saya enggak ya, biasa gitu. Kita mau datang kepada Tuhan kita masih mikir. Tapi firman Tuhan katakan, pada waktu Bapak ini melihat anaknya kembali, Bapak ini pergi, lari mendapatkan dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Hari ini, Yesus menantikan saudara dan saya untuk datang kepada dia. Mungkin agak panjang ya khotbahnya. Tapi saya mau katakan, saat ini, Yesus mengundang saudara dan saya datang. Jangan seperti anak sulung. Dia ada bersama-sama dengan Bapa tapi dia tidak merasakan anugerah menjadi seorang anak dari Bapa itu. Tapi kita pastikan kalau kita mau menjadi pohon ara yang berbuah banyak, datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan hati kita yang tidak diketahui oleh siapapun. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Gereja sudah mengusahakan kita untuk kita mengalami pertumbuhan. Program-program gereja sudah membantu kita untuk membuat kita mengalami pertumbuhan. Bagian kita bereskan apa yang masih mengganggu dalam kehidupan kita sehingga menghalangi pertumbuhan iman kita. Mungkin ada hati-hati yang terluka pada pagi hari ini. Tapi percaya firman Tuhan, anugerah Tuhan masih tercurah dalam kehidupan saudara. Sehingga engkau akan menghasilkan buah yang manis pada waktu hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, haleluya Yesus. Yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau. Ini lagu-lagu pujian, kata-kata dari pujian ini merupakan kata-kata iman yang harus kita klaim. Iblis mungkin memakai situasi lingkungan masalah kita untuk menghancurkan hidup kita. Tapi percayalah, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau akan menjadi pohon ara yang berbuah lebat dan menghasilkan buah yang manis. Hidupku hanya ditentukan, yes, oleh kuasa. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin. Mari kita mau bertumbuh bersama, membangun hidup kita yang menjadi serupa seperti Kristus. Saat kau bertindak, apapun pergumulan kita pada pagi hari ini, percayalah bahwa hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan tentang kita. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Amin. Katakan kepada hidup kita, hidup kami Tuhan hanya ditentukan bukan apa kata orang, tapi kata Tuhan yang menentukan.
Tuhan ingin agar supaya kita ada perubahan dari hari ke hari untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Dan Tuhan ingin mulai dari hati saudara dan saya. Tuhan ingin mengubah hati kita. Mungkin ada hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita yang membuat pertumbuhan kita terhalang di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang dalam hati kita yang diganggu oleh kuasa kegelapan, yang membuat akhirnya kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Ada hal-hal dalam hati kita yang Tuhan ingin bereskan, agar supaya kehidupan kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Ada masalah-masalah yang membebani hati kita saat ini, sehingga menghambat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, tapi hati kita menolak karena ada sesuatu yang belum dibereskan dalam hati. Mari pada pagi hari ini, apapun yang menghalangi hati kita untuk datang kepada Tuhan, letakkan itu kepada Tuhan. Baik itu masalahmu yang menghambat engkau, pergumulan-pergumulanmu, atau dosa-dosa yang menghalangi engkau. Pastikan engkau tahu kemana engkau harus datang. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan masalahmu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yes. Sembuhkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Sembuhkan kami. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ini kerinduan kami Tuhan. Bagi Tuhan. Bapak Gembala akan berdoa buat kita semua. Ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 Allah yang mulia, Allah yang ajaib. Haleluya. Engkau Bapa yang mulia. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kesempatan untuk kami boleh memperbaiki diri. Sebab pada akhirnya tidak akan ada toleransi bagi tumbuhan yang tidak berbuah.
Tidak ada toleransi lagi bagi kehidupan yang tidak bertobat. Akan ditebang. Dan itu adalah bagiannya Tuhan. Tuhan, biarlah kesempatan bagi kami untuk bisa melihat anugerah Tuhan yang besar. Biarlah hari-hari ini, jika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa datang kepada Tuhan, itu merupakan anugerah. Biarlah anugerah ini kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Anugerah Tuhan bukan untuk melakukan pelanggaran dan dosa, tapi biarlah anugerah Tuhan untuk kami boleh hidup semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kami menghasilkan buah-buah yang baik, buah yang berkenan kepada Tuhan. Barangkali jika hari ini di hadapan Tuhan kami belum ada buahnya, biarlah hari-hari ke depan, jika Tuhan masih memberikan perpanjangan umur kepada kami, biarlah kami akan berubah. Kami akan menerima segala hal yang baik yang dari Tuhan, untuk membuat kehidupan kami semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum hari yang dahsyat itu datang, biar kami dapati di hadapan-Mu tidak bercacat dan tidak bercela. Dan Tuhan akan menjadikan kami sebagai umat-umat Tuhan, bukan hanya ber-KTP Kristen, tetapi nilai-nilai surgawi ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar adalah anugerah sekaligus peringatan bagi kami, untuk kami tidak main-main dengan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan pakai dalam pelayanan dan keluarganya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami semua sudah mendengar firman-Mu, biarlah kami boleh menerima firman kasih karunia ini untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan-persembahan, dan Tuhan akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai, di balik kursi ada barcode, bisa scan di sana. Sementara Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa maju ke depan dengan tertib, dengan baik, sehingga Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku minta dengan sungguh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku minta dengan sungguh, sebab Tuhan baik.
surga, hamba serahkan persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan karena hati yang mengasihi Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu ini Tuhan memberkati. Terima kasih buat kesempatan kepada kami untuk bisa memiliki hati yang murah hati. Karena berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami mengasihi gereja ini, kami mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memberkati persembahan-persembahan kami. Sekali lagi, biarlah pintu-pintu berkat, pintu rahmat dan pintu surga terbuka bagi kehidupan kami. Sehingga ketika kami memberi kepada Tuhan, sebagaimana janji firman-Mu kami tidak akan kekurangan, tetapi kami akan mengalami kebahagiaan. Kami akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan sebagaimana janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami mengelola dengan tepat, dengan baik dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi, berkat-Mu turun atas kami semua, atas gereja ini, atas perbendaraan gereja ini, atas perbendaraan setiap umat-umat-Mu, Tuhan akan memberkati kami. Sehingga sungguh kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi terima kasih buat persembahan Bapak Ibu yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Kiranya gereja ini akan bertumbuh, berkembang dengan program-program yang memang perlu pembiayaan untuk operasional gereja, untuk program-program kerja. Tuhan akan tolong kita. Kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan sepanjang minggu yang akan kita lewati bersama-sama. Biar ini akan menjadikan kekuatan baru bagi kita. Kita akan berfellowship bersama dalam sukacita bersama-sama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pendeta Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu, saya mengingatkan, saya perwakilan dari koordinator KKA bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima undangan untuk hari ini kita akan adakan pertemuan pukul 9.15 di lantai 3. Jadi kami harap kedatangannya. Dan selanjutnya untuk pengumuman akan kita adakan seperti biasa, ibadah doa pagi, setiap pagi kita adakan pukul 4:30 pagi, kecuali pada hari Sabtu kita ada di gereja dan hari-hari sebelumnya melalui Google Meet. Dan hari Selasa kita akan adakan ibadah kaum pria integritas pukul 6 sore di gereja. Dan selanjutnya untuk hari Rabu kita akan adakan MPC pukul 6:30 malam di tempat ini. Saya terus mengimbau bahwa kita semua yang belum tergabung bisa bergabung di dalamnya. Dan selanjutnya untuk hari Kamis kita akan adakan KKA untuk waktu dan tempat disesuaikan di wilayah masing-masing. Untuk hari Jumat kita mengingatkan kembali seperti yang sudah saya share di Info Mafa, bagi kita semua yang ada waktu dan kita juga mendukung anak-anak kita dalam KKR Camp Evolution yang akan diadakan pukul 5:30 sore di Coban Talun Batu. Jadi kita bisa datang bersama saudara-saudara kita, anak, semua tetangga sahabat kita ajak untuk memeriahkan dan menerima berkatnya. Dan dilanjutkan dengan kegiatan Camp Evolution setelah ada KKR, mereka semua yang sudah mendaftar melakukan kegiatan untuk Camp Evolution tersebut. Dan hari Sabtu kita adakan atau kemungkinan kita akan menunggu ibadah pengumuman dari kaum muda untuk ibadah selanjutnya pukul 6 sore. Dan bagi para eksekutif muda akan diadakan juga ibadah pada hari Minggu pada tanggal 29 Juni pukul 11 siang di tempat ini. Jadi saya mengingatkan dan akan saya share di Info Mafa. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan diri, kita akan mengadakan HUT gereja. Jadi kita
yang mempunyai berkat mungkin untuk permulaan kita akan dukung acara dengan kaos yang sudah Bapak Ibu pesan. Kami dari panitia mengingatkan untuk pembayaran terakhir minggu awal bulan Juli dan di minggu pertama. Dan itu saja pengumuman dari saya, dan masih banyak lagi pengumuman yang akan saya sampaikan untuk kita mempersiapkan HUT gereja kita. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, juga saya sampaikan berkaitan dengan acara Camp Volution. Jika Bapak Ibu masih terbuka, jika Bapak Ibu mau menjadi sponsorship acara ini, masih terbuka untuk bisa menjadi sponsor bidang keuangan. Kemudian nanti usaha-usaha Bapak Ibu akan ditampilkan dalam bentuk poster, spanduk dan lain sebagainya. Bisa mendaftarkan supaya anak-anak ini bisa melakukan dengan baik. Pembiayaan cukup tinggi, tetapi perlu peran gereja juga bisa terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati kita semua. Juga saya sampaikan dalam rangka memperhatikan kehidupan dalam berjemaat. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat ini, jadi saya mau ingatkan kembali bahwa ada bagian kita, ada dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu menjadi bagiannya orang lain. Jadi kita mau bermisi melalui gereja ini, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa memberikan keuangannya yang secara khusus akan digunakan untuk pemberian sembako kepada anggota gereja yang dinilai dipandang oleh Departemen Sosial bahwa sangat memerlukan pertolongan. Itu akan diberikan dan itu uangnya dari persembahan Bapak Ibu Saudara yang didaftarkan. Itulah sebabnya jika Bapak Ibu belum terlibat dan mau terlibat di dalamnya, maka bisa minta kartu yang warna hijau. Kemudian juga kita juga tolong rekan-rekan kita yang barangkali tidak seberuntung kita, mereka harus rawat inap dan berada di rumah sakit. Memang sekarang semua BPJS sudah ditanggung BPJS, tetapi kan memang juga membutuhkan biaya-biaya lain yang dibutuhkannya. Oleh sebabnya jika Bapak Ibu mau melakukannya, berbagi sukacita kepada mereka, bisa di kartu yang kuning. Untuk nanti akan diberikan kepada anggota jemaat GSI Amanata Family Batu manakala mereka harus opnam dan tinggal di rumah sakit untuk penyembuhan. Tetapi saya sampaikan, ini kemarin disampaikan bahwa 1 tahun 1 kali rawat inap. Jadi jangan sampai, saya juga berharap, saya juga tidak pakai fasilitas ini, Bapak Ibu juga tidak pakai fasilitas ini, saya mau semua sehat-sehat, semua sembuh, tidak ada yang opnam. Tetapi manakala harus dirawat untuk kesembuhan, maka biarlah sedikit meringankan dan Bapak Ibu bisa membuat mereka tersenyum, mereka bersukacita melalui iuran yang di kartu kuning ini. Tuhan tolong kita, amin. Mau kita berbuah? Mau kita berbuah? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang kita membutuhkan buah yang baik. Kalau kehidupan saya juga harus berbuah. Nanti mungkin Bapak Ibu simpan dalam hati. Kalau dihitung kalau mulai dari angka 1 sampai angka 10, buah kehidupan saya itu di mata Bapak Ibu kira-kira nilainya berapa? Dari angka 1 sampai angka 10, kalau saya dianggap ini sebagai sebuah buah yang dinikmati dalam perkataan, perbuatan saya. Kira-kira dari angka 1 sampai angka 10 ini saya dianggap berapa? Nanti di Desember ya disampaikan ke saya supaya semua bisa melakukan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan kita. Juga sama nanti juga di sini kan ada staf 2. Jadi stafnya Pendeta Grace dan Pendeta Yohanes. Kalau mereka juga sama-sama buah, kira-kira dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira rasa buahnya itu di angka berapa? Kiranya Tuhan akan tolong kita
Sehingga sungguh-sungguh kita akan menjadi buah yang manis, buah yang matang, bisa dinikmati bagi semua dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dan kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, memuji ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Keajaiban dan kedahsyatan Tuhan yang membuat kami ada sampai hari ini. Yang membuat iman kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang datang saat pagi hari ini. Biar Tuhan akan memberkati kami. Sekali lagi Tuhan akan memberkati rumah tangga kami. Tuhan memberkati pekerjaan kami, aktivitas kami. Tuhan memberkati hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga kami, tubuh, jiwa dan roh kami adalah kehidupan yang baik-baik saja di pemandangan Tuhan. Kami bertumbuh sehat, kuat di dalamnya karena anugerah Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak yang tidak bisa datang hari ini. Kalau ada mereka yang lemah tubuh, terbaring sakit, hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, Kau menjamah dan menyembuhkan mereka. Dimanapun mereka berada, apapun sakitnya, Tuhan Kau menjamah, memberkati mereka dengan kekuatan dan kesembuhan. Karena kami tahu betapa penderitaan mereka ketika mereka dalam kondisi sakit. Tuhan Kau tidak mau seorang pun menderita. Itulah sebabnya pagi hari ini kesembuhan yang dari Allah turun atas mereka semua. Hamba berdoa dari tempat ini kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa dari tempat ini, kami percaya Tuhan akan menjamah mereka semua. Sehingga mereka dipulihkan oleh Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, yang mereka dalam kesulitan-kesulitan kehidupan, biar Tuhan akan menolong mereka. Anak-anakmu yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biar semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Pergi dan pulang dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mensyukurinya sehingga pagi hari ini kami datang di rumah Tuhan. Untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami berdoa khusus untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Mika Tobing. Tuhan, Engkau tahu kondisi dan keadaannya. Biarlah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan melakukan yang terbaik kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Mika Tobing. Di dalam anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan Engkau akan menolongnya. Engkau akan menolongnya lepas dari segala penderitaannya. Untuk mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan memberkati keluarganya yang menjaga dan merawatnya dalam anugerah Tuhan. Kami semua mengasihi beliau Tuhan. Biar Tuhan akan menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami serahkan pagi hari ini. Juga hari-hari ke depan dalam tangan Tuhan. Baik kegiatan Camp Volution. Kami serahkan dalam tangan Tuhan anak-anak muda se-Jawa Timur yang berkumpul di Kota Batu. Tuhan akan memberkati mereka. Mereka mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Mereka akan mendekat kepada Tuhan. Di mana di hari-hari mereka menjauh dari Tuhan karena tantangan-tantangan kehidupan ini.
Tapi ketika mereka berkumpul, mereka mendekat kepada Tuhan, mereka mengalami hal yang dahsyat dan luar biasa yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan Samal. Tuhan akan memberkati anak-anak untuk bertumbuh sebagai generasi-generasi penerus. Anak-anak menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak yang penuh iman, anak-anak yang penuh dedikasi tinggi kepada Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Guru-guru yang akan menangani semua, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ulang tahun gereja yang ke-74 ini. Tuhan akan memberkati gerejamu. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin sehat, dan relevan di tengah zaman ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kebutuhan-kebutuhan biaya, biar kami akan bersama-sama oleh karena berkat Tuhan, kami akan ikut berpartisipasi untuk pendanaannya. Tuhan akan menolong kami dalam sukacita yang besar ini. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.